these remarkable things. Where do you think it's coming? He's out on the helideck, in the ash. Someone's playing your song. There's no way I can crane everyone down on this. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naci di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film series yang berjudul The Ride. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Season 1 episode 3. Dilihatkan, Buzz nampak syok dengan apa yang telah ia perbuat kepada Alwin. Buzz bertanya apa yang dia mau darinya. Lalu episode baru saja dimulai. Di ruangan Magnus, ia sedang mencoret nama Alwin Tanlik yang sudah tiada. Namun tidak dengan Buzz. Dia masih optimis Buzz bisa kembali. Berpindah ke Rose yang dihampiri Fulmer. Rose bertanya, kenapa organisme hidup bisa menempel di abu dan bagaimana cara menghentikannya. Bukannya menjawab, Fulmer malah ingin mencari cara lain agar bisa pergi dari sana. Namun Rose tetap kukuh tidak ingin meninggalkan Victor. Industri ini perlu berubah bukan mati. Di sana, Magnus bertanya apakah sudah ada cara untuk mengetes kru. Rose menjawab bahwa mengambil sampel darah semua orang lalu campur sedikit dengan sampel darah Buzz, maka jika ada reaksi, mereka tahu orang itu tak akan tertular. Di tempat pendingin makanan, terpaksa mayat Alwin Tanlik disimpan di sana. Heather bercerita, sebelumnya ke sana sempat membuat sebuah pesan untuk keluarganya, karena takut terjadi sesuatu. Danlin pun kesal, karena kini surat itu membuat sial. Ketika Danlin baru saja keluar, Hutton langsung melontarkan perkataan yang membuat Danlin terpancing emosi. Tapi Heather menghentikan mereka, karena ada kabut yang mulai pergi. Senanglah mereka melihatnya, tapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Saat melihat Ginlock Scarly berasap, Heather menyarankan untuk menyelamatkan mereka dengan skoci. Namun Danlin tak setuju, karena sangat beresiko. Hutton juga berkata bahwa dengan asap yang sebesar itu, mustahil ada orang yang selamat. Di sisi Fulmer, dia mendapati Buzz di ruangan lab. Di situ, Fulmer membujuk Buzz untuk kembali. Tapi Buzz tidak bisa, karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Fulmer bertanya, apa yang dia lakukan kepada Alwin? Dia menjawab bahwa tak sengaja melakukannya. Buzz saat itu sempat melihat luka Fulmer, tapi tiba-tiba Rose datang. Melihat Buzz mengambil sampel darahnya, Rose hendak menghentikannya. Namun terlambat, Buzz terlanjur berlari. Dan Fulmer melarangnya untuk mengejar karena berbahaya. Lebih baik memanggil Magnus dulu. That down. I keep seeing it. It's like. Stay back. The sample. We have to go after him. Come. Setelah Magnus sampai, dia menanyakan apa yang terjadi. Lalu Rose menjelaskan jika Buzz telah mengambil sampel darahnya, membuat mereka tak bisa melakukan rencana. Magnus bertanya ke Fulmer yang lebih dulu bertemu Buzz tentang berapa lama dia berkontak dengannya. Magnus di sini seperti memojokkan Fulmer, karena bisa kita tahu Fulmer sempat berada di luar, tangannya terluka, dan kini berkontak langsung dengan Buzz. Takutnya Fulmer tertular. Singkat waktu, dia sedang diperiksa oleh Kate. Di situ, Rose membela Fulmer. Jikalau dia tertular, seharusnya lukanya sudah sembuh. Dan cepat atau lambat, mereka harus segera menemukan Buzz. Pada tempat berkumpul, Magnus mulai menginformasikan kepada semua kru bahwasannya sekarang mereka sedang kritis. 2 orang telah tiada. Jalan satu-satu mereka adalah lewat helikopter.
sampai komunikasi dengan pantai pulih. Entah mereka datang atau tidak, mereka harus buat tempat ini seaman mungkin. Hal-hal perdebatan, pertengkaran harus stop sekarang. Dan Tanlin mulai membagikan tugas. Tugasnya adalah membersihkan Victor, karena Abu telah hilang. Sedangkan sisanya, Magnus meminta untuk menjadi tim pencari Buzz, karena mereka harus menemukannya sebelum semakin memburuk. Dia di situ membagi timnya menjadi 2. Tim yang memeriksa ruang lubang lumpur adalah Heather, Easter, March. Sedangkan tim yang memeriksa bengkel dan ruang penyimpanan adalah Hutton, Garrow, Tanlin. Setelah rapat selesai, Tanlin sempat tak setuju dengan dia yang disandingkan dengan Hutton. Magnus punya alasan. Selain karena Hutton paling hafal ruangannya, dia juga ingin Hutton tetap dalam pengawasan Tanlin. Di luar, Buzz tampak membuang sampel darahnya, dan terlihat seluruh Victor sudah mulai disiram air. Setelah dirasa cukup, Magnus mematikannya. Di posisi Tanlin, mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan tugas masing-masing. Sebelum mulai memeriksa, Tanlin melapor terlebih dahulu pada Magnus jika pencarian akan dimulai. Them fast. Easy for him to say. Let's go. Di ruangan Rus, dia berkata bahwa yang sedang mereka hadapi ini jelas baru, tapi Magnus menyangkalnya, dan dia mulai bercerita tentang kejadian dulu. Maksud dari ceritanya, kebanyakan mitos berasal dari kebenaran. Kata Rus, ini hal baru, tetapi mungkin ini hal lama. Setelah Magnus pergi, Rus mencoba searching-searching tentang laporan sejarah survei Kinloch Bravo. Di sisi tim Easter, mereka sudah mulai mencari, sama halnya dengan tim Tanlin. Pada posisi Buzz, dia melakukan sesuatu pada minyak di sana, hingga membuat minyak di sana menjadi aneh. Scene berpindah pada Rus. Kit berkata jika dia dicari Fulmer, namun Rus menjawab ia sedang sibuk, lalu menjelaskan tentang penelitiannya pada Kit. Ternyata itu adalah spora dari abu. Semua minyak di dunia terbuat dari materi hidup purba. Sebagian besar tumbuhan terkompresi dalam lapisan bumi, terkadang justru menjadi fosil, seperti spora ini, mirip spora dari abu. Inti ini terangkat dalam survei pertama ladang ini. Perusahaan tak tertarik dengan fosil, tetapi mereka harus tetap menyatatnya. Jadi, mereka tahu spora ini pernah ditemukan sebelumnya, setidaknya 5 kali pada lapisan geologi berbeda. Semua selama peristiwa kepunahan massal. Deposit terbesar ditemukan di sini, pada peristiwa kepunahan besar, pada akhir periode Perm. Itu 300 juta yang lalu. 95% kehidupan lenyap. Planet mereka tak pernah mendekati kehancuran total seperti ini. Dan minyak yang selama ini mereka pompa, yang diduduki seluruh ladang ini, adalah Perm. Kembali ke Buzz, Garrow hampir saja menemukannya. Di situ, dia sempat melihat minyak yang menjadi aneh. Pada ruang medis, Fulmer nampak gelisah karena telah dituduh tertular. Namun Kate berkata, jika Rose mau agar Fulmer aman. Singkat waktu, Tanlin dan Hutton menyusul Garrow, tapi di sana dia tak ada. Tiba-tiba, terdengar suara Garrow berteriak. Setelah menemukannya, dia berkata jika tadi Buzz menyerangnya dari belakang, lalu berlari menuju ruang lubang lumpur. Di situ, Hutton juga terkaget dengan minyak yang menjadi aneh. Di ruang lubang lumpur, Heather terpisah. Saat itu, ia sempat melihat ada selimiran seseorang, namun Easter berhasil menemukannya. Mereka di situ melihat minyak yang aneh karena ditumbuhi tumbuhan. Tiba-tiba, gempa kembali terjadi di sana. Di ruang kendali, Magnus sangat panik karena listrik padam dan bisa terjadi kebakaran karena kebocoran gas. Tak ada pilihan, Magnus terpaksa harus menyuruh Fulmer yang belum pulih untuk mengurus listrik. Kembali ke Heather, ia sempat melihat Buzz dan mengikutinya. Sesampainya di tempat Buzz, Heather membujuknya untuk kembali. Buzz mengatakan jika tempat ini sedang diserang dan ia harus mempertahankannya. Belum saja menjawab pertanyaan diserang apa dari Heather, lagi-lagi halusinasinya kambuh. Ke Easter dan March,
mereka berdua telah keluar dan sempat melihat Buzz. Namun Heather tak bersama mereka. Hutton yang mendengarnya langsunglah menyebut Heather. Di ruang lubang lumpur, ternyata Gero telah dihasuti ataupun tertular oleh Buzz. Untungnya Hutton tepat waktu untuk menyelamatkan Heather. Di luar, mereka dihampiri Magnus, dan Magnus memarahi Danlin karena telah meninggalkan Gero dan Heather. Danlin pun membela diri bahwa dia sudah berusaha, sedangkan Magnus hanya berada di ruang kendali saja. Come on. It's all right. You good? You patch up just in time to be too late. Setelah usaha susah payah dari Fulmer, akhirnya dia berhasil menyalakan listrik kembali. Lalu Rose melaporkannya ke Magnus. Magnus juga berbalik melapor bahwasannya Gero telah dihasuti Buzz. Mendengar itu, Rose secara terang-terangan berkata apakah Fulmer masih bisa dipercaya. Mengingat soal Gero, tak sadar perkataannya itu didengar langsung oleh Fulmer. Di luar, Easter melihat suar padam. Magnus pun panik dan menyuruh semua orang masuk. Magnus panik karena suara akan meledak jika padam, jadi mereka harus menyalakannya. Tapi hanya bisa dengan manual. Secara prosedur, itu tak ada caranya. Namun Hutton menyangkalnya. Jika dulu ketika sering terjadi listrik padam, mereka harus mendekati itu dan menembaknya dengan suar. Harus menggunakan derek. Kalau terlalu dekat, bisa terkena ledakan dan tubuh terbakar. Namun cara kuno itu sangat beresiko. Tapi Fulmer mengajukan dirinya. Singkat waktu, operasi pun akan dimulai. Sebelum melakukan itu, Magnus memastikan dulu agar Fulmer melakukannya sesuai instruksi. Dan operasi pun dimulai dengan dilihat oleh semua kru. Stop there. Saat hendak menembak di jarak yang sudah pas, Fulmer malah melepas tali pengamannya, lalu maju lagi lebih dekat, dan... That's it, mate. Come on, pal. That's coming for me. Please stay out for now. I'll come and get you when we can. Di luar, Rose bilang pada Magnus jika kini ia percaya tentang kejadian ini yang bukan hal baru. Di situ juga, Magnus turut mendukung Rose agar hubungannya bisa membaik dengan Fulmer. Di dalam, untungnya Fulmer baik-baik saja, cuman terkena luka bakar di punggungnya. Pada ruang lubang lumpur, terlihat tempat itu ditumbuhi banyak dedaunan. Buzz berkata bahwa dia menemukan yang dipakai untuk menyerang mereka, dan mereka harus mematikannya untuk mulai menyerang balik. Episode kali ini pun ditutup dengan kebingungan tentang apa yang dimaksud dari Buzz ini. Dan film The Rike Season 1 episode 3 bersambung.